Terus mudhafun ilaih selalu majrur ya. Istilah kita majrur atau dijar. Baik ya? Udah. Sebentar kita lihat dulu. Sudah kita. Ini kemarin ya kita. Taib isim ditinjau dari apanya ini? Enggak kentara di situ? Enggak kelihatan? Kalau begini besar. Nah, besar agak kelihatan ya. Jadi isim ditinjau dari jelas dan tidaknya terbagi menjadi dua. Nah, ya ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Kemudian ditinjau dari jumlahnya ada isim mufrad, ada isim musanna dan ada isim jamak. Kemudian jenisnya ada mudzakkar, ada muannas. Kemudian dari bisa tidaknya berubah ada mu'rab, ada mabni. Yang mu'rab itu artinya bisa berubah-ubah harokatnya, mabni tidak bisa berubah. Seperti domir ya. Domir itu kan seluruh domir itu mabni, nggak bisa berubah-ubah. Nggak bisa misalnya ana diganti ani, nggak bisa. Atau diganti anu gitu ya. Nah, atau ani, mentang-mentang istrinya ani mau diganti ana jadi ani nggak bisa. Ya, sudah ya. Jadi itu murab apa mabni namanya? Mabni. Baik, sekarang kita mulai ya. Udah live belum ini? Sudah. Oh, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya. Insyaallah pada malam hari ini setelah kita bersyukur kepada Allah, berselawat untuk Nabi tercinta Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha di jilid yang pertama insyaallah di halaman 28, masih latihan di Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, Taib. Sekarang latihan ketiga, At-Tamrinus Tsalits. Betul? Sekarang latihan ketiga. Taib. Benar ya? Ketiga atau keempat? Keempat. Oh, ketiga sudah, Masya Allah. Sekarang keempat ya. Keempat, Iqra. Iqra ya gampang, cuma membaca aja ya. Baik, kita startnya sekarang dari mana ini? Ini nggak jelas yang sudah atau yang belum ya. Gampang lah. Nggak apa-apa ya. Startnya dari sana aja, dari depan biasa. Bisa mungkin sebelah sana diisi dulu supaya nanti yang datang bisa ya, diisi dulu yang sebelah sana supaya seimbang. Iya. Sudah ya? Ayo kita mulai dari sini. Ini urutannya mana? Ayo cari urutan dulu, cari urutan. Ayo pasangan. Oh, sudah enggak bisa geser ya? Masih bisa? Iya. Oh iya, masih bisa. Insyaallah. Ya. Baik. Ya, dari sana ya kita mulai. At-tamrinur rabi', latihan yang keempat, Iqra. Tafadhal, silakan dibaca. Pakai mic ya. Tafadhal. Nanti akhwat nanti siap-siap akhwat. 3 ikhwan, 3 akhwat. Ayo silakan. Bismillah. Nah, Aina baitil mudarrisi? nah, sekarang kenapa dibaca baiti? Apa penyebabnya? Ingat ya, hukum asal isim itu Tanwin. rofa, dhammah. Hukum asal isim itu rofa atau dhammah. Jadi jangan kita kasih harokat lain kalau kita tidak punya dalil, nggak punya alasan. Nah sekarang tadi dibaca aina baiti, baitinya sebagai apa? Mana mudhofnya? Aina. Bukan, aina itu kata tanya.
Ayo, berarti bukan mudhaf. Baitnya ini yang mudhaf. Al-mudarris mudhafun ilaih. Jadi ini baitnya mudhaf dan mudarris mudhafun ilaih. Maka kembalikan ke hukum asalnya. Hukum asalnya apa? Baitu. Nah, silakan dibaca ulang. Ayo. Aina baitil mudarrisu. Nah, kenapa baiti lagi? Ulangi. Karir, ulangi. Aina? Aina baitil Nah, mudarrisu. kenapa baiti? Baiti atau baita? Baiti. Kenapa baiti? Karena mudhaf. Enggak. Mudhaf itu yang selalu jar itu mudhafun ilaih. Nah, mudhaf tidak. Mudhaf bisa dhamma, bisa kasrah, bisa fathah. Baik, diulang lagi. Enggak apa-apa. Ya, sampai saya bosan. Enggak apa-apa, ayo. Diulang ayo. Fans. Aina? Bismillah. Aina baitul mudarrisu. Eh, Mudarrisi. Nah, itu baru mudarrisi. Itu enggak boleh. Itu enggak boleh mudarrisu, enggak boleh mudarrisa. Harus mudarrisi. Kenapa? Karena mudhafun ilaih. Ahsanta. Tayyib. Aina baitul mudarrisi? Tayyib. Jawabannya Huwa ba'idun. huwa ba'idun. Tayyib, terjemahkan. Apa artinya aina? Mana? Di mana? Ayo, di mana? Di mana rumahnya guru? Bagus. Di mana rumahnya guru? Huwa apa huwa? Huwa Apa artinya huwa? Di kitab tasrif itu sering sekali kita huwa. Huwa itu dia. Nah. Nah, dia ba'idun, jauh. dia jauh. Huwa ba'idun, dia jauh. Apa yang jauh? Gurunya Rumahnya. atau rumahnya? Rumahnya. Rumahnya. Berarti huwa ini menggantikan Rumah. Nah, rumah yang menggantikan ini. Taib, ayo. Lanjut lagi. Barakallahu fik. Ayo, Heri. Qara. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu ya, Kitabullahi. kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Taib. Jumlah apa ini, Heri? Al-Qur'anu kitabullah jumlah apa? Jangan ragu-ragu, sebut saja. Jumlah apa ini? Jangan ragu-ragu. Antum harus yakin. Ismiyah. Ismiyah. Kenapa tahu kalau jumlah ismiyah? Ada huruf alif, lam. Enggak, kalau kita ditanya kenapa tahu ini jumlah ismiyah atau fi'iliyah, yang pertama kita jawab karena didahului oleh isim atau didahului oleh fi'il. Nah, nanti kalau ditanya apa tandanya bahwa dia isim, nah baru dijawab karena ada al di depannya. Baik, saya ulang, Heri. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ya pakai mic. Ini jumlah ismiyah. Baik, kenapa tahu kalau dia jumlah ismiyah? Dari mana tahu kalau dia jumlah ismiyah? Karena Didahului isim. isim. Namanya jumlah ismiyah pasti didahului isim. Kalau jumlah fi'iliyah berarti didahului fi'il. Ini jumlah ismiyah. Paham ya? Dalam jumlah ismiyah ada apa? Sampingnya lagi. Ayo, ya supaya merata. Ya, ini harus ada pemerataan pembangunan ya. Pembangunan mental. Ayo silakan. Ayo. Kenapa ini jumlah ismiyah? Dalam jumlah ismiyah ada apa? Apa yang menyusunnya? Mubtada wa Bagus, mubtada dan khobar. khobar. Mana mubtadanya? Al-Qur'an Al-Qur'an, ini mubtada. Ini sebagai khobar. khobar. Maka khobar juga harus dirofa, di dhammah. Maka dibaca Al-Qur'anu kitabullah. Artinya Al-Qur'an kitab Allah. kitab Allah. Santap. Baik. Setelahnya lagi, ayo. Silakan. Siap-siap akhwat setelah ini ya. Akhwat siap-siap dari kanan, mulai dari kanan. Baik, sekarang ikhwan dulu. Silakan. Al-Ka'batu Baitullahi. Al-Ka'batu Baitullah. Jumlah apa? Ismiyah. Baik. Mana khobarnya? Al-Baitu. Baitu, ahsanta. Baitu ini khobarnya. Jelas ya, insyaallah. Baik, akhwat, lanjut lagi. Ayo, nomor 4. Akhwat, dari kanan mulai. Akhwat supaya waktunya enggak habis ya. Kalau nggak bisa langsung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. ahsanti. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ini Rasulu. Baik, mana khabarnya akhwat?
Rasulullah. Nah, bagus. Rasulu ini khobar. Jadi kita katakan Rasulu ini khobar sekaligus mudhaf. Dan lafzul jalalah Allah sebagai mudhafun mudhafun ilaih. Ahsanti. Masyaallah. Ayo al-khamis yang kelima. Selanjutnya lagi akhwat, di sampingnya lagi. Kharajal mudarrisu min ghurfatul mudarrisi. Ya. Kharajal mudarrisu min, ada min di sini. Min ghurfatul Ah, mudarrisi. min apa fungsinya min? Apa fungsinya min? Huruf jar. Nah, huruf jar baris setelahnya majrur kan? Berarti min Min gur- ghurfati. bagus, ahsanti. Min ghurfati min Mudiri. ghurfati Mudiri. al-mudiri. Tayyib, min ghurfatil mudiri. Sekarang saya tanya, al-ghurfati kenapa kasroh? Kenapa jar? Kenapa ini jar? Karena ada huruf jarnya. Karena ada huruf jar, ahsanti. Al-mudiri kenapa jar? Karena dia mudhafun ilaih. Karena dia mudhafun ilaih. Yang terakhir diterjemahkan. Ayo, Guru itu keluar dari ruangan kepala sekolah. guru itu telah keluar dari ruangan kepala sekolah. Masya Allah. Bagus juga ini deken, nah ini ya. Ya, yang keenam sekarang. Ayo, silakan. Setelahnya. Ini jumlah apa tadi? Jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Ayo, nomor 6. Setelahnya akhwat lagi. Setelah itu baru ikhwan. Ayo akhwat, silakan. Sampingnya lagi. Hadza baitun hamidun wa zalika baitun khalidun. Ya, sekarang kita perbaiki. Oh. Hadza sudah cocok. Ini baitun dibaca apa tadi? Baitun. Baitun atau baitu? Baitu. Bagus. Ini dibaca baitu. Kenapa dibaca baitu? Karena dia mudhaf. Hamidin mudhafun ilaih. Wa dzalika, ini baitun atau baitu? Baitu. Baitu, karena mudhaf tidak boleh tanwin. Baitu khalidin. Khalidin. Insyaallah kita belajar nahwu ini jadi. Ayo diterjemahkan. Ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. Ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. Taib. Ikhwan. As-sabi yang ketujuh ikhwan, silakan. Abu Rehan. 7. Abnu Ammari Ibnu dibaca. Ibnu Ammari Ammarin. Nah, karena dia mudhafun ilaih. Jadi kalau mudhafun ilaih enggak apa-apa ditanwin. Yang enggak boleh ditanwin itu mudhaf ya. Terus silakan. Ibnu Ammarin Taib, saya bantu ya. Tolibun Tolibun atau tolibu? Tolibu Bun atau bu? Bu Un Bun pakai n atau tidak? Pakai tanwin atau tidak? Nah, Tidak. gini. Kalau dia mudhaf, dia nggak pakai tanwin. Tetapi kalau dia bukan mudhaf, maka semua yang nakirah itu pakai tanwin. Ada pengecualian, tapi kita belum sampai ke taraf itu. Jadi sekarang yang kita bayangkan, semua yang nakirah itu tanwin. Atau semua yang tidak pakai al itu tanwin. Walaupun ada nanti yang nggak tanwin. Tapi sekali lagi kita belum sampai ke level itu. Taib. Coba diulang lagi. Ibnu Ammarin ha? Tolibun Nah, toli pakai tanwin atau tidak? Tolibun pakai tanwin atau tidak? Pakai Pakai, karena tidak ada al ya, kecuali ada alif lama. Tolibun terus Tolibun wabnu Wabnu Yasiri yasirin mudhafun ilaih Tajirun tajirun karena tidak ada al. Jadi semua yang tidak ada al kita baca tanwin. Jelas ya? Nah, sekali lagi bukan berarti bahwa kaidahnya itu paten begitu, karena nanti ada yang tidak pakai al tapi tidak di tanwin. Tapi untuk kita sementara untuk level kita tanwin semua yang tidak pakai al. Jelas ya? Coba diulang lagi, dilancarkan lagi bacaannya. Ibnu Ammarin Tolibun Wabnu Wabnu. Jadi ini alifnya alif
Wasol ya, makanya nggak dibaca. Wabnu Wabnu Yasirin tajirun. tajirun. Diartikan. Ayah Bukan ayah ini, ibnu anak. anak Ammar Ammar apa nih? Seorang pelajar seorang pelajar ya. Dan dan anak Yasir seorang seorang pedagang. pedagang. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Ayo lanjut lagi. Silakan. Baitul mudarrisi Baitul mudarrisi ba'idun ba'idun. wa baitul tajirun Ingat, qaridun. Syamsi atau Qamariyah? Baitut tajiri atau baitul tajiri? Baitut tajiri Berarti Syamsiyah. Syamsiyah. Ya. Baitut tajiri. Qoribun. Yang mana yang panjang? Qoribun. Qoribun. Taib. Ayo diterjemahkan. Rumah guru itu ba'idun. Jauh. Jauh. Dan rumah pedagang itu dekat. Masya Allah. Dan rumah pedagang itu dekat. Ahsanta. Taib. Ya udah, silakan. 09 ya. Hadza Tasik. miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti. Masya Allah. Ayo. Ini kunci mobil. Di mana kunci rumah? Di mana kunci rumah? Taib. Taib. Setelahnya lagi. Al-Ashir nomor 10. Man anta ya walidin Apa itu? waladun. Kemarin sudah ya. Setelah huruf nida, huruf panggilan, setelahnya tidak ditanwin. Ya waladu. Ini juga, ini sudah kita diajari juga. Kemarin ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Abbasu. Jadi nggak ditanwin setelahnya. Ayo silakan. Diulangi. Karir, ulangi. Man anta ya waladu. Tayyib. Man anta ya waladu. Ana ibnu Abbasin. Ana ibnu Abbasin. Abbasin. Ditanwin tidak? Abbasin ditanwin atau Abbasi? Tanwin. Ditanwin Abbasin. Tayyib. Diartikan. Tarjim. Siapa kamu, wahai anak laki-laki? Saya putra Abbas. Saya putranya Abbas. Saya anaknya Abbas. Tayyib. Barakallahu fiik. Lanjut lagi. Ya. Al-Hadiya Asyarah. Wabnu man huwa ibnu Khalidin. Langsung masuk, jangan huwa ibnu, langsung masuk. Huwa ibnu Khalidin. Taib. Karir ulang. Wabnu man huwa ibnu Khalidin. Wabnu man huwa ibnu Khalidin. Terjemahkan. Anak siapa dan siapa anak dan ayo. Diterjemahkan satu-satu dari kalimat per kalimat saja. Ibnu man. Dan anak siapa dia? Anaknya siapa ya? Anak siapa dia? Taib. Dia anaknya Khalid. Dia anaknya Khalid. Taib. Akhwat, silakan akhwat. Nomor 12. Tafadhali. Ayo, setelahnya yang tadi ya, setelahnya lagi. Silakan. Aina masjidun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Huwa fi Madinatu. Fil, ada al, fil. Huwa fil Madinati. Madinah. Ada al lagi di sini berarti fil. Fi Madinati. Fil Madinatil. Fi Madinati Ulang. Huwa fil Madinatil Munawwarati. Madinah Munawwarah. Ya, fi Madinatil Munawwarah. Ayo diulang lagi tadi. Aina masjidu Rasulullah. Sebagai apa Rasulullah di sini? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih berarti di kasro, di jer. Ulangi lagi. Ayo, kariri. Aina Muhammad. Masjid. Aina masjidi Rasul. Masjidu di sini du. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Huwa fil Madinatil Munawwarati.
Huwa fil Madinatil Munawwarah. Baik, tarjimi diterjemahkan. Di mana Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia di Madinah Munawwarah. Ya, Madinah Munawwarah, ya, Madinah Munawwarah. Baik, setelahnya lagi akhwat. Sudah? Akhwat lagi silakan. Bintu Hamidin Bukan ha. Bintu Hamid. Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Baik, diterjemahkan. Anak perempuannya Hamid di sekolah dan anak perempuannya Muhammad di universitas. Di universitas. Baik. Ayo, ikhwan lagi silakan. Ikhwan, tafadhal. Nomor 14. Ayo, saya mana? Silakan. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Baik, terjem. Nama guru itu Said dan nama insinyur itu Khalid. Khalid. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ahsanta. Baik, lanjut lagi. Ayo ikhwan, silakan. Nomor 15. Ammut talibi ghaniyun. Pamannya pelajar kaya. Ya, paman pelajar itu kalau ada al kita artikan itu paman mahasiswa itu kaya. Akhwat, silakan akhwat. Lanjutannya. Nomor 16. Bismillah. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Baik. Artinya Pintunya masjid itu terbuka dan pintunya sekolah tertutup. baik. Nomor 17 silakan akhwat. Ayo setelahnya. Apa? Mana? 17. Kholu Hamidin fakirun. Artinya Paman dari ibunya Khalid. bukan paman. Enggak usah Hamid. diartikan dari ibunya saja, bilang saya paman. Paman Hamid miskin. Miskin. Artinya paman dari pihak ibu memang, tapi biar nggak diartikan nggak apa-apa. Baik, setelahnya lagi akhwat. Saya Ratu Abbasin fil syari'i. Artinya Mobilnya Abbas di jalan. mobilnya Abbas ada di jalan. Baik, ikhwan lagi silakan nomor 19. Ibnu man anta? Baik. Ana ibnu mudarris. Langsung masuk kalau begini, anak benu. Ana benu mudarrisin. Mudarrisi, anak bnul mudarris. Diterjemahkan? Anaknya siapa Anda? Saya anaknya guru. Saya anaknya guru. Baik, setelahnya lagi. Ayo silakan. Yang terakhir. Ainal kalbi? Kenapa bi? Apa yang menjadikan dia jadi kasroh? Ada huruf alif lam. Ada huruf Alif lam di sini. Alif lam. Kalau huruf alif lam nggak ada masalah, dia dhamma, fathah atau kasroh. Jadi kembali ke hukum asal, dia di dhamma. Ainal kalbu? Tayyib, ainal kalbu? Huwa tahtas sayyarati. Huwa tahtas sayyarati. Artinya? Di mana? Apa al kalbu? Di mana? Di mana anjing itu? Jawaban dia di bawah mobil. Dia di bawah mobil. Lobet? Ya bisa, nggak ada baterainya. Ya bisa. Oh ya, diaktifkan aja nggak apa-apa. Baik, sekarang kita baca sama-sama dari atas. Ya, baca sama-sama ya. Diikuti aja. Baik. Aina baitul mudarris? Mic-nya diaktifkan aja, apa? Huwa ba'idun. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Ka'batu baitullahi.
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Ya, Rasulullah karena dia khabar ya. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Ayo dilihat tulisannya. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Baik. Bintul mudarrisi Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Yang keras lagi. Hadza miftahus sayyarati aina miftahul baiti. Ayo, ini untuk lancarkan lidah ya supaya terbiasa. Man anta ya waladu ana ibnu Abbasin. Wa ibnu man huwa ibnu Khalidin. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinatil Munawwarati. Ya, karena di sini ada fi ya, maka di sini al-Madinati, gitu ya. Sini al-Munawwarati. Baik. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ayo. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ayo dibaca baik-baik ya. Ammut talibi ghaniyun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Khalu Hamidin faqirun. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Ai ibnu man anta ana ibnul mudarris. Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Ya. Jadi kita sering ulang-ulang di rumah juga murojaah yang sudah dipelajari jangan, tapi kita sering baca. Yang tadinya tersendat-sendat insyaallah jadi lancar kalau sering dibaca. Baik. Wal an nantakil ila at-tamrinul khamis. At-tamrinil khamis sekarang kita pindah ke latihan yang ke-5. Kawin. Apa artinya kawin? Hah? Kawin itu buatlah, bentuklah. Nah, bentuklah atau buatlah. Jumalan jamak dari jumlah, kalimat-kalimat mufidatan yang berfaedah. Maksudnya yang bisa dipahami. Bimil'i dengan mengisi. Bi dengan mil'i mengisi. Al-faraghi tempat yang kosong atau titik-titik. Fima yali berikut ini. Kawin, kalian artikan bahasa Indonesia ya, saya baca. Kawin, buatlah. Jumalan mufidatan, kalimat-kalimat bisa dipahami atau kalimat-kalimat sempurna. Bimil'i dengan mengisi. Al-faraghi tempat yang kosong. Fima yali berikut ini. Taib. Mana ikhwan sampai di mana tadi? Tafadhol, silakan nomor 1 diisi. Cari kalimat sendiri berarti. Babul baiti muklakun. Taib. Babul ya. Babul baiti muklakun. Taib. Setelahnya Aina miftahu sayyarati. Aina Miftahul ya, sayyarati. aina miftahu sayyarah artinya apa? Di mana kunci mobil? Di mana kunci mobil? Taib. Akhwat lagi, silakan akhwat. Nomor 3. Ini ya.
Ayo, setelahnya akhwat yang belum. Nomor 3. Muhammadun Rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Diulang. Muhammadun Muhammadun Sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. ya Rasulullahi. Taib, ahsanti. Lanjut lagi, akhwat. Ayo. Setelahnya Ar-Rabi nomor 4. Baitu Tabibu Baitu Tabibi Ahsanti. Ba'idun. Baitut tabibi ba'idun. Sini baitu ya. Taib. Baitut tabibi ba'idun. Taib. Al-khamis yang kelima. Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'anu kitabullahi. Taib. Al-Qur'an kitabullahi. Ahsanti. Lanjut lagi, akhwat. Khadijatu bintu Hamid. Taib. Khadijatu bintu Hamidin. Ikhwan, ayo silakan. Nomor 7. Tafaddal. Ya, bunyi. Ana ibnu mudarrisu. Ingat mudhafun ilai ana ibnu mudarrisi. ahsanta. Ana ibnu ibnul mudarrisi. Ahsan. Taib, setelahnya lagi. Ikhwan, ayo. Silakan. Nomor 8. Ini nih. Nomor 8. Kira-kira apa isinya? Apa? Qalamul talibi maksurun. Qalamut talibi maksurun. Qalamut talibi maksurun. Artinya apa itu? Pulpennya siswa itu patah. Pulpennya mahasiswa itu patah. Atau pulpennya pelajar mahasiswa ya. Mahasiswa itu patah. Yang patah apa itu? Pulpen atau mahasiswanya? Pulpennya. Mahasiswanya enggak patah. Ayo silakan. Bismillah. Nomor 9. Babul masjidi maftuhun. Babul masjidi maftuhun. Taib. Selanjutnya, Ikhwan, yang terakhir. Ya. Kharajal mudarrisu. Kharajal mudarrisu. Apa itu bacanya? Min atau man? Min. Ya, baca min. Ya, keluar guru itu telah keluar dari apa kira-kira? Kharajal mudarrisu minal ghurfatil mudir. Min ghurfatil, bukan minal. Karena mudhaf tidak boleh ma'rif. Tidak boleh dalam bentuk ada alnya ya. Nah, jadi min ghurfatil ya. Iya, ghurfatil mudir. Min ghurfatil mudir. Baik, selesai sudah. Alhamdulillah. Wal'an nantakil, sekarang kita pindah lagi ke latihan yang ke-6. At-tamrinus sadis, latihan ke-6. Sahih. Ma mana sahih? Benarkan. Kalau sahih benar. Kalau sahih artinya benarkan. Kata perintah ini ya. Benarkan. At-tarkibat, at-tarkibati. Ya. Kalimat at-tarkibat. Tarkib itu susunan. Susunan at-taliyah berikut ini. Benarkan susunan berikut ini. Jadi ini susunannya pada keliru semua. Tugasnya antum membenarkan. Silakan akhwat dulu. Tafadhali, silakan. Ayo, ini salah ya. Dibaca dulu kalimat salahnya, setelah itu baru dibenarkan. Tafadhali, silakan. Ayo akhwat. Al-qalamu tolibi. Al-qalamu at-talibi. Taib. Yang benar? Qalamu tolibi. Ulangi lagi. Qalamu tolibi. Ya, qalamut talibi. Jadi to-nya itu di tasydid ya. Qalamut talibi. Artinya? Qalamut tolibi. Artinya?
penanya siswa. Penanya siswa. Taib. Selanjutnya, akhwat lagi silakan. Babus sayyaratu. Babus sayyarati. Yang benar? Babul sayyarati. Babus sayyarati. Kenapa salah babus sayyaratu? Kenapa salah? Mudafin lain. Mudhafun ilaih tidak boleh? Atau mudhafun ilaih harus kasrah di jar. Taib, silakan. Lanjutnya lagi akhwat. Ini ya. Silakan. Bintu Hamidu. Bintu Hamidun. Hamidun. Nah, yang benar Bintu Hamidin. bintu Hamidin. Saya sekali lagi mudhafun ilaih harus majrur, harus di jar. Taib. Ikhwan lagi, silakan ikhwan. Ikhwan mana lanjutan? Ya, silakan. Rasulullah yang benar Rasulullah, berarti ada alnya yang salah ya, alnya harus hilang karena nakiro. Taib, setelahnya ikhwan lagi belakang itu yang kecil, nah ikut, ayo silakan. Ismul walada yang benar ismul waladi. Kenapa salah? Karena mudhafun ilaih. Ayo setelahnya lagi ikhwan. Ya. Sudah? Kenapa? Baterainya? Ayo silakan. Ibnul Mudarrisi. Ibnul Mudarrisi. Yang benar? Ibnul Mudarris. Ibnul Mudarris. Mudarris atau mudarrisi? Mudarrisi. Mudarrisi ya. Berarti tidak salah ini. Sudah benar. Ini Ibnul Mudarrisi sini ya. Sudah benar atau salah? Sudah benar. Ya kalau sudah benar ya sudah kita benarkan. Taib. Sekarang kita lihat poin yang ketujuh atau bagian ketujuh. Kita lihat ya. Ternyata belum diajarkan tadi itu yang pakai ini, pakai ini huruf nida ya. Ayo sama-sama dibaca ya. Muhammadun. Ah, kurang keras kok. Yang keras lagi. Muhammadun. Ya Muhammadu. Nah, perhatikan ini ada ya kan? Panggilan ya. Setelahnya tidak ditanwin. Tidak ditanwin. Muhammadun. Ya Muhammadu. Ustadzun. Ya Ustadzu. Khalidun. Ya Khalidu. Waladun. Ya waladu. Kita ulang. Muhammadun. Ya Muhammadu. Ustadzun. Ya Ustadzu. Khalidun. Ya Khalidu. Waladun. Ya waladu. Baik. Sekarang iqra waktu. Baca dan tulis. Ma'adhabti awakhiril kalimat. Dengan menentukan harokat akhir kata-kata. Jadi ditentukan harokat akhirnya. Silakan ikhwan. Setelahnya lagi. Ayo ikhwan. Ya Aliyun. Ya. Ya Aliyun. Aliyun atau Aliyu? Ditanwin atau tidak? Ya Ali. Ditanwin atau tidak? Ditanwin. Ditanwin. Yang di atas ditanwin atau tidak? Yang contohnya di atas. Oh tidak. Oh tidak. Berarti yang di bawah? Ya. Tidak juga. Ya Aliyu. Ya. Ya Ali. Ya Aliyu. Ya Aliyunya berapa? Ayo, ya Alinya berapa di sini? 1 atau 2? 1, dibaca 1 kali. Ayo, Ya. setelahnya lagi. Ayo, enggak apa-apa, dibaca 2 enggak apa, 1 orang 2. Cuma panggil-panggil saya. Silakan. Setelahnya lagi. Dibaca lagi. Oh, 1 saja ya. Taib. Silakan. Ya Abbasu. Ya Abbasu. Taib. Setelahnya. Syekhun. Syekhun. Kenapa ditanwin? Karena tidak ada huruf nida. Ya, karena nakirah tidak ada huruf nidanya di depan. Kalau ditambah ya bagaimana? Oh, ada di belakangnya setelah. Ini. Ya. Syekhu. Ya syekhu. Kalau syekhun ya syekhu. Taib. Setelahnya lagi. Ayo. Ya rajulu. Ya rajulu. Kenapa nggak ditanwin? Karena ada huruf nida. Ada huruf nidanya, ada huruf panggilannya ya.
Nah. Taib. Setelahnya lagi, ayo. Ayo. Dibaca? Yasiru. Yasiru atau yasirun? Yasirun. Pakai tanwin atau tidak? Pakai. Pakai tanwin. Kenapa? Ya, ini ada huruf nida di depan. Termasuk namanya mungkin. Ini ya di sini huruf nida atau bukan? Huruf panggilan bukan? Yasirun. Huruf panggilan bukan ini? Bukan. Dia nama dia memang huruf nama orang. Yasirun namanya. Nah, kecuali kalau ditambah lagi ya di depannya. Ya yasiru. Ah, itu baru ya. Kalau di sini yasirun. Ini bukan huruf nida. Baik, setelahnya lagi. Ayo, silakan Ikhwan. Ya Ammaru. Ya Ya Ammaru. Ya Ammaru. Baik, mimnya panjang. Lanjut lagi. Dokturun. Dukturun. Selanjutnya yang terakhir. Ya dukturu. Ya dukturu. Tadi dukturun, sekarang ya dukturu. Ya, baik. Jadi nanti kalau ada syekh panggil aja ya syekhu gitu kan. Nah. Ternyata manggil semua, syekhnya bingung yang mana yang manggil ini. Baik ya, sekarang kita lanjut yang ke-8. Iqra'il mithal. Bacalah misal. Apa misal? Apa misal? Ya, sampel ya, contoh. Al-atiyah berikut ini. Summa kemudian kawin, apa tadi kawin? Apa kawin? Hah? Apa kawin? Menikah? Apa kawin? Bentuklah. Ya, makanya kawin itu membentuk rumah tangga ya. Kawin artinya apa? Bentuklah, buatlah. As'ilatan pertanyaan. Mithlahu seperti contoh. Musyiron apa musyiron? Isyarat ini maksudnya. Musyiron dengan dengan isyarat atau dengan mengisyaratkan ila kepada aswarit taliyati gambar-gambar berikut. Aswar ini bentuk jamak, mufradnya adalah surah. Ini mufradnya, suratun. Gambar atau foto. Foto juga namanya surah. Foto ya, surah. Foto atau kalau jamaknya aswaru. Ya, di sini karena ada ila maka dia aswari. Jadi kita sebut terjemahkan semuanya ya. Iqra'il mithalal atiyah. Bacalah contoh-contoh berikut. Tsumma kawin kemudian bentuklah, buatlah. As'ilatan mithlahu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Musyiron ila suwarit taliyah dengan isyarat gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar berikut ini. Nah, ini contohnya dibuat. Kitabu man hadza, karena gambarnya buku. Kitabu man hadza artinya buku siapa ini? Kitabu man hadza, buku siapa ini? Ini bisa dipakai dalam keseharian kita. Qalamu man hadza, pulpennya siapa? Kitabu man hadza, bukunya siapa ini? Taib. Ayo, ini bagiannya akhwat ini. Silakan akhwat. Nomor 2. Ini, lihat gambarnya dulu. Ayo. Silakan akhwat. Qalamu man hadza? Taib. Artinya? Pulpen siapa ini? Taib. Ahsanti. Lanjut lagi. Gambar apa sekarang? Di sini berjejer ya. Kalau di situ apa dulu? Baju dulu. Baju dulu. Silakan gambar baju. Tafadhol. Tafadhol ya akhwat. Qamisu man hadza. Qamisu man hadza. Bagus. Ahsanti. Artinya? Kemeja siapa ini? Kemeja siapa ini? Taib. Setelahnya lagi akhwat. Gambar rumah. Baitu man hadza. Baitu man hadza. Tarjimi, terjemahkan. Rumahnya siapa ini? Masya Allah. Ayo, barakallahu fiik. Lanjut lagi. Sarirun man hadza. Artinya? Ranjang siapa ini? Nah, taib ahsanti. Sekarang saya tanya. Kitabu, ada alif lamnya enggak sini? Ada enggak alif lamnya? Pertanyaan. Kenapa tidak ditanwin? Kenapa tidak ditanwin? Karena mudhaf, bagus. Kenapa enggak ditanwin? Karena mudhaf. Mana mudhafun ilaihnya? Man.
Kenapa tidak dikasroh mannya? Karena mabni, tidak boleh dibaca mani gitu. Jadi nanti dia mabni, makanya dikatakan fi mahalli jarrin, di tempatnya jar. Tapi nggak dijar dia. Kenapa? Mabni. Sebagaimana yang kita sebutkan, kita lihat dulu di ini ya. Nah, ini. Jadi isim ditinjau dari berubah tidaknya, ini bahasanya kita. Ini yang bergerak ya. Nah, ini isim ditinjau dari berubah tidaknya, itu ada mu'rab dan ada mabni. Mu'rab itu apa? Yang berubah-ubah harokatnya. Seperti baitun, baitan, baitin, berubah-ubah. Ada yang mabni seperti tadi man. Makanya di sini man tidak dirubah. Makanya dia tetap kita hapus sekarang. Baik. Berarti ini mudhaf, tidak ditanwin, dan ini mudhafun ilaih. Kita tandai ya. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini. Jelas sudah? Jadi diartikan apa? Bukunya. Nah, itu ciri-cirinya itu. Kalau mudhafun ilaih, bukunya siapa ini? Pulpennya. Ada nyanya kan? Ya, rumahnya siapa ini gitu. Rumahnya siapa? Berarti man di sini sebagai mudhafun ilaih. Kita katakan di tempatnya jar karena dia enggak dikasih tanda kasroh. Kenapa enggak dikasih tanda kasroh? Karena harokatnya tidak boleh berubah-ubah. Disebut dengan apa? Dengan mabni. Dengan ini, mabni. Baik, sudah masuk isya? Sudah, azan dulu baru kita lanjut lagi ya. Baik. Silakan. Ya, siapa yang azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Ya, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, kemudian sekarang kita diajari tentang cara menyebutkan alif wasol. Cara menyebutkan alif wasol atau hamzah wasol. Nah, di sini perhatikan hamzah wasol itu ketika dia di depan dibaca. Apa namanya? Dibaca alifnya nih. Ya, atau hamzahnya kita baca. Sedangkan ketika dia di tengah, maka tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf berikutnya. Seperti ini, ya. Kita langsung wasmu. Bukan wa ismu tapi wasmu. Tapi kalau di sini ismul, ya. Nah, sama dengan ibnu juga sama, ibnun. Ibnu Khalidin. Tapi kalau di sini wabnu. Nah, ini hamzahnya enggak dibaca karena hamzahnya hamzah wasal, ya. Dia sekedar untuk menyambung huruf yang setelahnya, karena dia tidak bisa terbaca tanpa ini. Coba kalau alifnya hilangkan, gimana cara bacanya? Kalau misalnya di depan. Ada yang bisa? Yang bisa dapat hadiah. Ya, jadi susah bacanya ya. Oleh karena itu ada alifnya. Tetapi ketika dia bersambung dengan huruf yang lain, alifnya nggak terpakai lagi. Karena wawu ini sudah cukup untuk bisa membacanya. Paham ya? Wawunya sudah cukup untuk bisa membacanya. Kata yang sebelumnya sudah cukup untuk bisa membacanya. Makanya ini nggak dibutuhkan. Cuma tertulis. Tetap tertulis. Ya, tetap tertulis. Baik. Ayo sekarang kita baca sama-sama. Ismun. Ismun. Ismul waladi. Muhammadun. Wasmul binti. Zainabu. Nah, ini juga nama perempuan ya. Nama perempuan lebih dari 3 huruf. Itu enggak ditanwin juga. Zainabu. Enggak dibaca Zainabun gitu. Tapi dibaca Zainabu. Aisyatu. Bukan Aisyatun. Kemudian apa lagi? Ruqayyatu. Nah gitu ya. Jadi enggak ditanwin itu. Padahal dia enggak ada al, enggak ada alif lam. Jadi ingat ya, nanti nama-nama perempuan yang lebih dari 3 huruf kita tidak tanwin. Zainabu. Nah gitu. Jelas ya? Sudah 2 pelajaran ini yang enggak ditanwin. Sebelumnya ketika dimasuki huruf nida tadi, huruf panggilan. Walaupun ada juga ya, kalau ketika dimasuki huruf panggilan maka dia tidak ditanwin. Baik. Sudah ya? Sekarang ini ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Nah, kenapa ini kasrah? Karena mudhofun ilaih. Baik. Ibnun. Ibnun. Nah, jadi kalau nggak ada alif lamnya harus kita berani untuk mentanwin, kecuali memang pada kata-kata yang memang nggak boleh ditanwin, seperti tadi nama wanita yang lebih dari 3 huruf gitu. Nah, ulangi lagi. Ibnu Khalidin fil madrasati. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina ibnul mudir. Baik, kita terjemahkan ya. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Artinya nama anak itu ada nama anak laki-laki itu Muhammad dan nama anak perempuan itu Zainab. Ismul mudarrisi Hamidun wasmul mudir. Masmul mudir. Nah, nama guru itu Hamid. Siapa nama kepala sekolah? Jadi kalau kita nanya nama, kita bilang Mas Muka. Siapa namamu? Mas Muka. Bukan man ya, bukan siapa, tapi pakainya ma, apa? Apa namamu gitu. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita terjemahkan dengan siapa? Mas Muk, siapa namamu? Gitu. Maka kita jawabnya apa? Ismi. Nah, nama ismi Muhammad, ismi Khalid dan lain sebagainya. Taib. Sudah, sekarang kita lanjut aja ya. Sekarang iqra ma yali muraiyan. Bacalah apa yang berikut ini muraiyan. Mana muraiyan? Apa artinya muraiyan?
dengan menjaga. Ro'a itu memelihara ya, menggembala. Ro'a artinya ya, karro'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan. Jadi ro'a itu mura'ian ya, dengan menjaga, memelihara. Qawaida, kaidah-kaidah. Nutqi, mudhafun ilaih. Kaidah-kaidah penyebutan ya, nutqi mudhaf sekaligus mudhafun ilaih. Hamzatil wasli, ya, penyebutan hamzah wasal. Penyebutan hamzah wasal. Jadi kapan hamzahnya dibaca, kapan tidak. Baik, sampai mana ikhwan tadi? Sampai mana tadi terakhir? Ya, silakan. Ada mic-nya? Ada ya, silakan. Kalau nggak pakai mic nggak viral ya. Silakan. Ayo. Ibnu Muhammadun Sebagai apa dia? Kenapa Muhammadun? Dia mudhafun ilaih Muhammad. Anaknya Muhammad, itu buktinya. Kalau dia mudhafun ilaih. Kalau dia mudhafun ilaih diapakan? Di kasrah, di jar. Jadi bacanya apa? Ibnu Muhammadin. Bagus, ahsanta. Fil Iraqi. Ahsanta. Wabnu Hamidin fil Hindi. Masya Allah, udah bisa baca ini. Ya, apa artinya? Diartikan dulu. Jangan boleh lepas dari tanggung jawab ya. Diartikan dulu, ayo silakan. Anaknya Muhammad dari Irak. Dan anaknya Hamid dari India. India, bagus. Dari India, Masya Allah. Tidak bisa dikirim ini ya. Silakan, tafadhol, silakan lanjutannya. Khoroja. Iya. Khoroja. Ayo, ini alifnya dibaca nggak? Khoroja benu. Khoroja ibnu. Betul. Kalau kita langsung baca, dan sebaiknya begitu, khoroja benu. Karena khorojanya udah bisa membaca ibnunya, maka alifnya nggak perlu, nggak dibutuhkan. Khoroja benu. Tetapi kita berhenti khoroja, kita mau mulai lagi dari sini, berarti alif hamzah hamzahnya dibaca ibnu, khoroja ibnu gitu. Tapi yang tepatnya adalah dibaca langsung, tidak dipotong-potong. Paham sudah? Baik, silakan. Khoroja benu tabibu. Sebagai apa tabibu? Tabibi, mudhafun ilaih. Khoroja benu tabibi. Minal baiti. Artinya? Telah keluar anaknya dokter dari rumah. Itu anaknya dokter. Kalau sudah ada anaknya, rumahnya, anunya, berarti itu mudhafun ilaih. Baik, ahsanta. Lanjut lagi. Ayo. Sudah habis? Sudah habis stok? Sudah nggak ada lagi? Akhwat, silakan akhwat nomor 2. Tafadhali. Akhwat ya, nomor 2. Nomor berapa? Oh, nomor 3 akhwat. Silakan. Sahaba benu tajiri ila suki. Terjimi. Telah pergi anaknya pedagang ke pasar. Telah pergi anaknya pedagang ke pasar. Ila suki. Kenapa as-suki di kasrah? Karena ada i, karena ada ila. Baik. At-tajiri kenapa kasrah? Karena mudhafun ilaih. Jadi kesimpulannya, isim itu di kasrah atau di jar, pertama karena dimasuki huruf jar, dan kedua karena mudhafun ilaih. Saya ulang lagi, isim di jar atau di kasrah karena satu, dimasuki huruf jar, yang kedua karena menjadi mudhafun ilaih. Sudah paham? Tayyib. Ayo nomor 4 akhwat Ar-Rabi, silakan. Tafadhali. Ismul muhandisi. Tayyib. Faisalun wasmul. Faisalun, benar, Faisalun. Faisalun wasmul tabibi mas'udun. Mas'udun ditanwin ya. Tayyib. Diartikan? Nama insinyur itu Faisal, dan nama dokter itu Mas'ud. Ya. Sekarang nama dokter. Kalau kita sedikit kasarkan terjemahannya, namanya dokter.
Ada nyanya lagi kan? Berarti mudhafun ilaih. Namanya dokter, namanya insinyur. Nah, namanya insinyur itu cuma kalau kita perhalus kita bilang nama insinyur, nggak pakai nya. Tapi sama maknanya, nama insinyur itu atau namanya insinyur itu. Nah, sekarang kenapa kita pakai nya? Untuk memudahkan menentukan bahwa dia mudhafun ilaih. Jelas? Untuk memudahkan menentukan bahwa dia apa? Mudhafun ilaih. Taib. Ayo akhwat, lanjutannya lagi. Sisa 2. Masmur rojuli. Masmur rojuli, terjemahkan. Siapa nama Iya, betul. Siapa nama laki-laki itu? Ya, siapa nama laki-laki itu atau siapa namanya laki-laki itu, ada nyanya lagi. Berarti dia ar-rajuli mudhafun ilaih. Makanya dia di jar, di kasrah. Taib. Yang terakhir akhwat. Ibnu man anta? Ana benul waziri. Yang mana yang panjang? Wanya atau Ana zainya? benul waziri. Santi. Ana benul waziri. Ayo diterjemahkan. Anaknya siapa kamu? Anaknya siapa kamu? Saya anaknya menteri. Saya anaknya menteri. Taib, Masya Allah. Walan, sekarang kita pindah ke al-kalimatul jadidatu. Artinya kosakata baru. Kosakata baru gitu. Kata-kata yang baru. Ayo dibaca sama-sama. Al-kalimatul jadidatu. Kalimatul jadidatu. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Al-ka'batu. Al-ismu. Al-ismu. Al-ibnu. Al-ibnu. Al-ammu. Al-ammu. Al-khalu. Al-khalu. Al-haqibatu. Al-haqibatu. As-sayyaratu. As-sayyaratu. Asy-syari'u. Asy-syari'u. Mughlaqun. Mughlaqun. Tahta. Tahta. Hunaka. Hunaka. Al-muhandisu. Al-muhandisu. Taib. Ada kata yang susah di sini? Kalian terjemahkan ya, saya baca Arabnya ya. Ar-rasulu. Tidak langsung terjemahnya, antum sebut terjemahnya. Ar-rasulu. Al-ka'batu. Ka'bah. Al-ismu. Nama. Al-ibnu. Anak. Anak, laki-laki. Al-ammu. Paman. Al-khalu. Paman juga. Apa bedanya? Kalau khal itu dari pihak ibu, kalau am itu dari pihak bapak. Al-haqibatu. Tas. Tas ya, al-haqibah, bag, al-haqibah. As-sayyaratu. Mobil. Mobil. Asy-syari'u, jalan. Misalnya kita ditanya, aina taskun? Taskun itu apa? Apa taskun? Bukan naskun ya. Taskun. Aina taskun? Nah, di mana kamu tinggal gitu. Kita bilang fisyari, misalnya Todopuli. Fisyari Todopuli. Nah, fisyari. Syari itu artinya jalan. Taib. Ayo, mughlaqun artinya tertutup. Tertutup. Tahta Di bawah. Tahta Di bawah. di bawah. Hunaka di sana. Al-muhandisu insinyur. Masya Allah. Nah, semua dibuat di sini kemudian rumus. Jadi di sini ada rumus dibuat. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Ayo. Sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi. Sayyaratu mudhafun. Al-mudarrisi mudhafun ilaihi. Mudhafun artinya disandarkan. Jadi mana yang disandarkan? Sayyarah. Disandarkan kepada siapa? Al-mudarrisi. Jadi sayyarah itu tadinya maknanya umum. Mobil apa saja karena dia nakirah kan? Nah, tapi ketika disandarkan kepada ma'rifah, maka dia menjadi apa? Ma'rifah. Al-mudarris ma'rifah atau nakirah? Nah, ini kita lihat lagi tadi. Ya. Ya, ini ya. Kita lihat di sini. Nakirah dan ma'rifah. Jadi isim ya ditinjau dari jelas tidaknya penunjukannya terbagi menjadi pertama nakirah, yang kedua ma'rifah. Jadi yang pertama ini nakirah dan yang kedua adalah ma'rifah. Jelas ya? Nah, jadi nakirah artinya masih umum. Tetapi kalau yang umum ini disandarkan kepada yang ma'rifah, maka yang umum tadi menjadi
ma'rifah juga. Ini sayyarah, nakirah atau ma'rifah? Sayyarah. Nakirah, karena tidak ada alnya. Nakirah kan? Dan bukan nama orang, kecuali kalau tidak ada alnya tapi dia nama. Kalau nama itu ma'rifah. Walaupun tidak ada alnya, seperti Muhammadun. Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah, karena nama orang. Semua nama orang, nama tempat, nama apa saja, nama hotel, nama apa, itu semua masuk ma'rifah. Nah ini sayyarah, ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Tetapi menjadi ma'rifah karena disandarkan kepada ma'rifah. Al-mudarris ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Sayyarah nakirah. Jadi nakirah tambah ma'rifah sama dengan mudhaf dan mudhafun ilaih. Walaupun tidak harus begitu. Kadang ada mudhaf dan mudhafun ilaih tapi nakirah dengan nakirah. Tetapi kebanyakannya adalah nakirah ditambah ma'rifah. Jelas ya? Itu kebanyakannya. Jelas ini? Apa pelajarannya? Pelajaran bisa kita petik. Pelajaran kehidupan. Pelajaran kehidupan dari rumus ini adalah bahwa seorang teman bisa mempengaruhi temannya yang lain. Apa dalilnya? Al-mar'u ala dini khalili, kata Nabi. Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Kalau kita bergaul sama teman yang baik, kita bisa jadi baik. Kalau kita bergaul sama teman yang buruk, kita bisa jadi buruk. Sayyarah nakirah, bergaul sama ma'rifah, jadi ma'rifah. Kayaknya begitulah ya. Itu pelajaran kehidupan ya. Jadi pelajaran kehidupan bisa kita ambil dari rumus mudhaf dan mudhafun ilaih. Siapa tahu mau jadi judul khutbah nanti ya. Judulnya apa? Mudhaf dan mudhafun ilaih ya. Pelajaran dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi yang tadinya nakirah menjadi apa? Ma'rifah. Karena yang nakirah selalu dia nyambung, dia bersahabat dengan ma'rifah. Akhirnya yang nakirah tadi menjadi ma'rifah. Karena bersahabatnya dengan ma'rifah. Walaupun kita nggak tahu yang bagus yang mana, yang ma'rifah atau nakirah. Ya, baik. Sudah ya insyaallah ya. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Kita akan sambung insyaallah di pertemuan akan datang. Di pelajaran ke berapa ini? Di pelajaran yang ke berapa ini? 6 ya. As-sadis. Ad-darsus sadis.